Mitra TA TV, guna mempermudah koordinasi dan kecepatan penanganan pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan libur Lebaran, Polda DIY mendirikan 20 posko pengamanan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menegaskan, mulai Rabu malam jam 24 atau Kamis dini hari, semua posko pengamanan sudah harus ditempati dan beroperasi memberikan pelayanan dan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kapolda menegaskan meskipun pelaksanaan pengamanan Hari Raya sudah rutin, namun Kapolda memerintahkan seluruh anggota untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan. Kapolda terus memastikan 23 posko pengamanan pelayanan dan terpadu sudah siap baik material maupun personil. Nantinya selain 16 personil Polri, di setiap posko akan ada 6 personil TNI, 6 personil Dishub, Dinkes, 6 personil, dan ditambah personil patroli dari Brimob. Prinsipnya nanti malam 00 itu seluruh pos PAM, posyan, dan pos terpadu sudah terpasang, sudah terisi, dan sudah dioperasionalkan sebagai tanda dimulainya operasi. Nah, posko ini merupakan posko yang kita jadikan contoh inilah yang harus terpenuhi setidaknya untuk kelengkapan posko. Nah, dari hasil pengecekan kita sudah cek untuk material sudah siap, untuk dukungan personil dari Polri, TNI, Dishub, Kesehatan juga sudah siap. Terlebih posko ini jauh sebelum masa Lebaran, artinya setelah terima THR, mungkin masyarakat mau berbelanja, menyiapkan Lebaran dan sebagainya. Karena dekat mall, dia akan lebih mendahului pelaksanaan tugasnya. Secara material semua lengkap, terus piranti-piranti lunak lengkap. Nah, nanti sambil jalan akan terus dilakukan, walaupun sudah dilakukan tiap tahun, tiap kegiatan besar, dan posko juga di sini, personilnya juga tidak jauh-jauh polisi Polda, tapi selalu kita lakukan pelatihan dan refreshment oleh kita semua. Ini nanti ditempatkan berapa personil di sini? Jadi untuk TNI itu ada 6, Dishub ada 6, Kesehatan ada 6, Polri ada 16. Total pos PAM posyannya berapa? Tadi jumlahnya semua yang pos PAM itu 19, posyan itu 3, dan pos terpadu itu 2. Pos terpadu 2. Di total 23. Itu yang operasi ketupat. Sementara masyarakat juga ada, ini nanti sore juga sudah mulai ada yang launching 11 pos lagi. Belum, Dishub punya pos tambahan di samping pos. Untuk walaupun untuk pos PAM harusnya hanya Polri dan TNI, Dishub juga ada. Jadi intinya pemerintah dan Polri kita berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada ini juga untuk mengurai kemacetan juga? Iya, mengurai kemacetan. Pokoknya sasarannya itu antisipasi terhadap yang paling tinggi kan, semuanya adalah kejahatan terorisme. Yang kedua, kejahatan kriminalitas yang mengakibatkan massa konflik antar kelompok. Baru terakhir kejahatan ini, walaupun ini bagian pada kelimpat kemacetan lalu lintas, tetapi saat ini merupakan hal yang juga diutamakan karena jumlah massa yang masuk atau pemudik yang masuk ke Yogyakarta cukup besar. Itu artinya nanti di pos ini juga akan ditempatkan tugas Jibob, oh enggak, kita ditempatkan Brimob. Brimob untuk antisipasi teror. Jadi tugas Brimob bukan mengatur lalu lintas, tapi tugas Brimob nanti menjaga semua personil yang ada di sini. Pak, ini kan ada berapa orang? Akses kedua ya Pak ya? Ini akses kedua setelah keamanan untuk masuk wilayah kota Yogyakarta. Ada perhatian khusus nggak untuk mengurai kemacetan yang masuk ke kota Yogyakarta? Ya, berdasarkan hasil analisa tahunan, ya, memang di wilayah sini nggak usah saat Lebaran. Malam-malam libur saja, ini juga merupakan hal yang sangat macet. Jadi latihannya sudah cukup lama untuk mengurai di sini. Tetapi dengan jumlah pemudik 11,3 juta orang, 7 juta orang, tidak mungkin tidak terjadi kepadatan. Yang penting jangan sampai stuck berhenti sampai dengan 1 jam dan sebagainya. Itu yang terus kita lakukan. Jadi paling tidak, kalaupun bergerak, walaupun melambat, tapi dia 1 menit sudah jalan, 1 menit sudah jalan. Itu yang kita upayakan terus-menerus bersama-sama dengan instansi pemerintah. Diperkirakan jumlah pemudik dan wisatawan yang akan memasuki wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 11.700.000 jiwa.
Arus mudik yang memasuki DIY diprediksi akan mulai terjadi peningkatan pada tanggal 6 April, sementara puncak kepadatan baik kendaraan maupun manusia diperkirakan akan terjadi pada hari kedua Lebaran hingga akhir liburan Hari Raya Idul Fitri. Adam Sleman, TA TV.